Nah, di dalam rangka menyambut Pekan Keluarga minggu depan, tema kita pada hari ini berjudul Faith Begins at Home. Ya, iman dimulai dalam rumah atau dalam keluarga. Saya ajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 hingga yang ke-9. Saya bacakan ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian secara perlahan. Ulangan 6 ayat yang ke-3. Maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya mendengar seorang ibu mengatakan dengan sangat menyesal sekali oleh karena dia beranggapan ketika anak-anaknya masih kecil, dia pikir terlalu kecil untuk dia bicara tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang iman. Terlalu abstrak. Kemudian pada sudah waktunya untuk diajak ke sekolah minggu, dia pikir kasihan juga anak-anak sudah semingguan, mereka belajar, les dan sebagainya, kalau hari Minggu pun masih harus bangun pagi-pagi. Maka dia pikir nantilah kalau sudah mulai agak besar, mereka sudah mulai bisa mengerti, memahami firman, dan juga mereka lebih mudah untuk diajar, maka baru saya akan ajak ke gereja. Nah, tetapi ibu itu menyesal karena apa? Ketika anaknya itu sudah mulai remaja. Diajak, didorong ke gereja, tidak mau. Dia punya mau sendiri untuk bermain, dan juga punya mau sendiri untuk pergi dengan temannya. Ketika makin besar, makin sulit. Sampai akhirnya dia katakan, saya menyesal. Kenapa dari dulu, sejak kecil, saya tidak menolong mereka mengenal Tuhan. Maka akhirnya dalam penyesalan itu dia berusaha supaya cucu-cucunya dari kecil mengenal Tuhan. Tetapi buat anaknya sendiri, hari ini boleh kata tidak pernah ke gereja. Dan entah bagaimana imannya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya pikir dan saya yakin bahwa kita memiliki sebuah keyakinan juga bahwa peran orang tua itu sangat penting di dalam menolong anak-anak kita itu bertumbuh di dalam iman. Dan memang secara survei juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Bilangan Research Center memberikan survei kepada sekitar 4.000 anak muda usia 15 sampai 25 tahun. Dan salah satu pertanyaannya adalah siapa yang paling berpengaruh membawa mereka menerima Yesus, mengenal Yesus. Maka dikatakan ada 73,1% mereka mengatakan orang tua mereka yang menolong mereka mengenal Tuhan Yesus. Ini berarti peran orang tua itu sangat besar. Sehingga kalau orang tua tidak melakukan perannya, maka persentase ini pasti akan turun drastis. Tetapi ketika pertanyaan lain muncul, setelah mereka percaya Yesus, bagaimana peran orang tua mereka di dalam mereka menolong anak-anak mereka bertumbuh dalam iman. Maka dikatakan hasilnya hanya 23% yang menyatakan bahwa orang tua mereka baik dalam membimbing pertumbuhan kerohanian setelah mereka menerima Kristus. Jadi artinya adalah bahwa ada orang-orang yang tahu
bahwa ini sesuatu yang penting, tetapi mungkin mereka juga bergumul sekali dengan bagaimana ini caranya saya menolong anak-anak saya untuk bertumbuh di dalam iman. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita akan melihat bukan saja tahu bahwa orang tua itu sangat penting dan sangat dibutuhkan anak-anak dalam membimbing mereka mengenal Kristus dan bertumbuh dalam iman, tapi kita akan melihat dua hal. Yang pertama adalah iman seperti apa yang perlu kita tolong untuk bertumbuh dalam diri anak-anak kita. Iman seperti apa? Nah, yang kedua kita akan melihat bagaimana menolong anak-anak kita bertumbuh di dalam iman yang seperti itu. Nah, saudara, karena waktunya sangat singkat, jadi saya akan agak cepat. Ya. Nah, kita akan masuk bagian pertama, iman seperti apa yang perlu bertumbuh dalam diri anak-anak kita. Nah, saudara, kalau kita ditanya, sebetulnya apa sih kerinduan utama kita yang kita harapkan terjadi dalam diri anak-anak kita? Suatu waktu kelak ketika mereka tumbuh dewasa. Kira-kira apa? Kenal Tuhan Yesus, oke, supaya nanti waktu dipanggil Tuhan masuk surga. Sudah pasti itu. Ya. Tetapi apa lagi? Ya, yang penting percaya Yesus, pulang masuk surga, terus kemudian hidup kaya raya, pensiun muda, begitu kan? Menikmati hidup, sudah selesai. Sudah, maka itu yang menjadi gambaran pada umumnya. Ya, sehingga kita tidak tahu bagaimana sebetulnya ketika kita berbicara setelah orang percaya Yesus, anak percaya Yesus, kita tolong bertumbuh menjadi seperti apa. Nah, saudara, itulah sebabnya ada sebuah statement yang mengatakan bahwa hari ini di dalam hidup orang-orang percaya itu kekurangan visi tentang bagaimana atau seperti apa, tepatnya seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Visi untuk mengerti apa sih sebetulnya kerinduan hati Tuhan untuk anak-anak kita. Maka, saudara, kalau kita baca Ulangan 6, ayat yang ketiga ini memberikan kepada kita gambaran. Dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia. Nah, ini merupakan skema orang Israel, disebut skema orang Israel karena menjadi sebuah hal yang terus didengungkan untuk dilakukan oleh orang Israel dari generasi ke generasi. Karena ini disampaikan oleh Musa pada waktu orang-orang Israel ini akan masuk ke tanah Kanaan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian setelah 40 tahun di padang gurun, dan ini di kitab Ulangan ini mereka siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan, mereka diberikan pesan ini oleh Tuhan bahwa perlu untuk lakukan ini, supaya nanti ketika di tanah Kanaan, dari generasi ke generasi, mereka menjadi orang-orang yang hidupnya apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu. Nah, saudara, kata baik keadaanmu ini diulang-ulang di dalam kitab Ulangan ini. Tidak cuma sekali, tetapi beberapa kali. Nah, ini menunjuk bukan keadaan baik dalam arti fisik secara ekonomi, di mana itu menunjuk kepada kesejahteraan secara lahiriah. Bukan cuma itu, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena apa? Bahkan Tuhan pun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sudah diberikan tanah yang mana penuh dengan susu dan madu. Ya kan? Tetapi yang ditunjukkan oleh Tuhan visi baik keadaanmu itu adalah di mana orang-orang ini, di mana orang-orang Israel, mereka memahami bahwa mereka hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan, di mana mereka merasakan ada kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah mereka. Mereka merasakan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hal yang mereka lakukan atau peristiwa yang mereka alami. Sehingga di dalam hidup yang mereka jalani ini, mereka tahu mereka adalah orang yang diberkati. Mereka orang yang dipimpin. Mereka orang yang disertai. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan ada bersama-sama mereka. Nah, saudara, ini juga perlu untuk menjadi satu visi buat kita di dalam mendidik iman anak-anak kita. Di mana kita rindu bukan hanya mereka berhasil secara lahiriah di dalam pekerjaan, secara ekonomi, tetapi apakah mereka bertumbuh di dalam iman, dalam arti ketika mereka makin bertumbuh, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, ada Tuhan dan mereka. Mereka dengan Tuhan berjalan bersama,
dan ada Tuhan yang hadir di dalam hidup mereka, ada Tuhan yang menyertai hidup mereka, sehingga walaupun mereka ada di dalam kesulitan, tantangan yang tidak terduga, yang mana kita sebagai orang tua tidak mungkin terus hadir di sana. Mereka tahu ada Tuhan beserta dengan mereka, dan mereka punya kekuatan untuk melangkah bersama Tuhan menghadapi itu semua. Dan ketika mereka berhasil dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka tahu juga ada tangan Tuhan di situ yang memberikan keberhasilan kepada mereka. Sehingga ketika mereka berhasil, mereka bisa punya sikap hati, cara berpikir yang benar. Hati yang tetap melengket kepada Tuhan. Hati yang tetap ingin menyenangkan Tuhan. Sehingga harta yang berlimpah, kesuksesan yang luar biasa, tidak membuat mereka itu jauh dari Tuhan, tapi membuat mereka justru makin dekat dengan Tuhan. Karena mereka tahu, merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka. Sehingga orang-orang yang seperti ini, baik dalam kesulitan, baik dalam kesuksesan, mereka adalah orang-orang yang rindu tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu rindu, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku, aku mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, ini sebetulnya visi ini sama dengan lagu yang tadi dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. God writes my story. Bagaimana di dalam perjalanan mereka melihat tangan kasih Tuhan dalam setiap goresan, bahkan di dalam situasi yang kelabu pun ada kasih Tuhan penuh anugerah di dalam hidup. Lalu saudara, ketika anak-anak kita hidup berserah penuh kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidak ada tempat yang bisa membuat mereka harus takut berjalan sendiri. Karena ada Tuhan di sana. Saya sering mengatakan kepada anak saya, kamu berdoa Tuhan pimpin kemana, suatu waktu, dulu waktu SMA, kalau memang Tuhan mau kamu jadi sekolah Alkitab, ikuti Tuhan. Kalau Tuhan mau kamu studi apa, ikuti Tuhan. Yang penting kamu dengan Tuhan. Kamu cari pimpinan Tuhan. Karena tidak ada tempat yang aman dan paling aman tidak ada. Kecuali tempat di mana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun di dalam tantangan yang berat. Nah saudara, visi ini perlu menjadi bagian di dalam diri orang tua, di dalam gereja juga. Untuk melihat seperti apa anak-anak yang rindu kita bentuk. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menolong mereka bertumbuh di dalam iman. Iman yang seperti apa? Nah, kemudian di dalam ayat 4 sampai 6 ini menunjukkan. Ya, kalau kita lihat bahwa ayat 5 ini merupakan hukum utama. Dan ini merupakan hal yang paling prinsip di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan ahli Taurat dan bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dikatakan hukum Taurat? Langsung ahli Taurat itu mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Ya. Dan itu merupakan hukum utama. Orang Israel tahu, kasih kepada Allah itu sesuatu hal yang penting. Hati yang mengasihi Tuhan. Nah, tapi mengasihi ini perlu ada dasarnya. Atas dasar apa dia mengasihi? Maka itulah sebabnya ada bagian penting dari iman adalah mengenal Tuhan dan menaati Tuhan. Ini adalah 3 bagian penting. Jadi saudara tidak bisa hanya mengasihi, kita perlu mengenal Tuhan, menaati Tuhan. 3-tiganya ketika kita bicara bertumbuh dalam iman, maka meliputi pengenalan akan Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan saya bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih banyak, mengenal Alkitab, tahu Alkitab lebih banyak, tapi hatinya tidak bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, semangat untuk ikut Tuhan, dan tidak ada ketaatan, kira-kira bisa disebut bertumbuh tidak? Gak bisa, betul kan? Kalau misalnya dia sangat tahu tentang firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, bagus, mereka menangis, tetapi setelah pulang tidak melakukan firman. Bisa disebut bertumbuh? Tidak bisa. Tahu mesti baca Alkitab, tapi NTT, niat tertunda terus, gitu kan? Karena tidak pernah baca Alkitab, walaupun tahu, walaupun mengerti, tapi tidak bisa dikatakan dia bertumbuh. Maka di dalam Alkitab kita melihat 3 hal ini, 3-tiganya sangat penting. Hanya mengenal Tuhan, tidak ada kasih kepada Tuhan, tidak mentaati Tuhan, setan pun kenal Tuhan. Setan pun tahu Tuhan, bahkan dia tahu lebih sempurna daripada kita. Tapi apakah ada hati yang mengasihi Tuhan? Entah.
Apakah ada hati yang taat pada Tuhan? Enggak. Jadi kalau kita tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak punya hati mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan. Seperti siapa? Nah yang kedua, kalau kita lihat mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, atau hati yang rindu dipakai Tuhan, atau rindu untuk menaati, tetapi tidak pernah taat. Ini juga Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebaliknya, ada juga disinggung oleh Paulus, orang yang bersemangat bagi Tuhan, taat pada Tuhan, tapi tidak punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dia menyebut tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka begitu giat bagi Tuhan, tapi tanpa pengenalan yang benar. Dan itu untuk menyebut dirinya sendiri. Paulus sebelum dia bertobat percaya Yesus. Dia sangat giat bagi Tuhan. Dan dia katakan bahwa saya melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Dan sangat semangat sekali sampai mengubur orang-orang Kristen untuk dibunuh. Paulus, tapi dia katakan tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi surat mengenal Tuhan itu penting sekali. Ya. Sebaliknya mengenal Tuhan, taat pada Tuhan sungguh-sungguh, tapi tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Ada tidak dalam Alkitab? Di mana itu kira-kira? Di dalam Wahyu pasal kedua. Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, aku tahu jerih payahmu, bagaimana kamu menderita bagi namaku. Engkau berjerih lelah di dalam pelayanan. Wah ini luar biasa, semangat. Dan kalau ada orang yang mengajarkan hal yang sesat, kamu bisa menunjukkan kesesatannya di mana. Wah ini pengetahuan teologianya hebat. Tapi kemudian kalimat selanjutnya, Tuhan mengatakan apa? Tetapi aku mencela engkau, bukan menegur. Mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi sudah mengenal Tuhan, dan kemudian ikut pelayanan, menaati Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih kepada Tuhan, itu pun juga bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan bertumbuh dalam iman. Nah karena itu bukan hanya satu hal, tetapi tiga-tiga ini sesuatu hal yang sangat penting. Karena itu di dalam ayat 4, ya, ditekankan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Maka pengenalan akan Tuhan yang penting apa? Yang penting apa? Yaitu tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan bagi kita dalam hidup kita. Siapa Tuhan? Tentang karakter Tuhan, kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan. Perlu untuk anak-anak tahu dan kita memahami semuanya ini. Dan Tuhan yang adalah penuh belas kasihan, seperti itu dikatakan Tuhan Allah kita. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah kita. Bersama-sama dengan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang diceritakan terus oleh orang-orang Israel dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mereka selalu cerita tentang apa? Tentang bagaimana orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Meskipun mereka belum menyembah kepada Tuhan. Nama Tuhan diperkenalkan kepada Musa pertama kali. Ketika Musa tanya, kalau nanti ada orang tanya, Tuhan itu namanya siapa? Tuhan katakan, aku adalah aku. Tuhan, Yahweh. Baru itu nama Yahweh itu pertama kali. Jadi orang Israel belum taat kepada Tuhan, belum kenal Tuhan, tapi berbelas kasihan memberikan pengampunan dan kebebasan kepada mereka. Dan disebut Allah mereka, dan mereka adalah umat Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu diceritakan terus oleh orang Israel. Sehingga kalau kita lihat, Petrus pada waktu berkhotbah di dalam perjanjian baru, di Kisah Rasul, itu dia khotbah cerita itu dari perjanjian lama, apal. Kemudian kita lihat Stefanus, pada waktu dia berkhotbah itu menceritakan tentang siapa Yesus, dia mulai dari perjanjian lama, cerita panjang sekali. Terus kemudian selesai panjang, habis itu diapain dia? Dirajam batu. Saudara, maka kalau khotbah jangan panjang-panjang. Stefanus khotbah paham sekali dia perjanjian lama. Karena itu memang diceritakan terus tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Nah, saudara, ini yang perlu juga kita ceritakan kepada anak-anak kita. Siapa Yesus? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita? Bagaimana berharganya Yesus bagi kita?
anak-anakmu perlu mengenal hal itu. Dan anak-anak perlu siap bagaimana apapun yang terjadi, mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, kemudian mengasihi Tuhan dan baru menaati Tuhan. Artinya ketaatan itu bukan lahir dari rasa takut nanti kalau dihukum. Bukan lahir dari rasa takut nanti kalau tidak diberkati. Enggak. Tapi mengenal Tuhan, kemudian mengasihi Tuhan karena tahu kalau saya tidak berbuat apa-apa pun, Tuhan masih mengasihi saya. Saya tahu Tuhan mengasihi saya sungguh-sungguh meskipun saya belum bisa melakukan apapun bagi Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna. Maka ketika aku mengasihi Tuhan dan Tuhan ingin aku melakukan itu aku taati karena apa? Karena aku mengasihi Dia. Nah, saudara, ketika ketaatan itu kita lakukan dengan kasih, itu akan sangat berbeda. Kalau kita kenal papa kita, orang tua kita, dia sangat sayang kepada kita, maka kita tahu kalau dia bilang jangan, di dalam ketidakmengertian kita, boleh atau tidak boleh, hanya kita suka, tapi orang tua kita ngomong jangan. Kita akan menurut dengan rela hati. Karena apa? Karena kita tahu siapa dia, orang tua. Dan kita percaya dia, kita mengasihi dia. Dan kita tidak ingin mendukakan dia dengan kita melakukan yang sebaliknya, yang dia tidak boleh. Nah, saudara, inilah yang Tuhan ingin bertumbuh di dalam hidup anak-anak kita. Mengenal Allah, mengasihi, dan kemudian mentaati oleh karena dasar kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, tetapi sayangnya kita melihat bahwa tidak sedikit anak-anak atau orang-orang percaya yang sejak kecil, di mana mereka orang-orang yang sudah dibaptis dari kecil, tumbuh di rumah orang percaya, tumbuh di dalam keluarga Kristen. Tetapi saat remaja dan dewasa, tidak memiliki gairah lagi, tidak memiliki kasih kepada Tuhan, kesungguhan untuk mengikut Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka bisa bergairah di dalam bekerja dan di dalam hal apapun yang mereka inginkan, tetapi tidak ada api untuk Tuhan. Saudara, ini sangat mengerikan kalau itu terjadi di dalam hidup anak-anak kita. Khususnya bagi kita yang tahu betapa bernilainya Injil di dalam hidup kita. Nah, saudara, itulah sebabnya kita perlu menolong mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan, menolong mereka mengasihi Tuhan, menolong mereka menaati Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kita. Nah, saudara, yang kedua kita akan lihat. Itu adalah iman seperti apa? Secara singkat. Yang kedua kita akan lihat apa yang diberikan oleh Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6 sampai ke 9 tentang bagaimana menolong anak-anak kita bertumbuh dalam iman. Kita akan lihat ayat 6 sampai yang ke-9. Ada 4 ayat ini dan masing-masing itu memiliki sesuatu hal yang bisa menjadi perhatian kita di dalam menolong anak-anak kita. Nah, kita akan lihat satu-satu. Secara singkat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, pada waktu Tuhan memerintahkan supaya mereka mengasihi Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak, pertama kali orang tua diminta untuk memperhatikan. Artinya apa? Biarlah pemahaman tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, itu betul-betul juga meluap sesuatu hal yang ada di dalam dan bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga bukan hanya kita mengajarkan, tetapi kita sendiri adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kita hidup di dalam hati yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali. Maka John Piper, seorang penulis, pengkhotbah, dia seorang gembala, dan tulisan-tulisannya juga sangat bagus. Dia katakan begini, batu sandungan terbesar bagi anak-anak dalam beribadah adalah orang tua. Ini dia bicara tentang orang tua Kristen, yang tidak benar-benar menghargai Tuhan. Mereka bisa saja mengajar anak-anak mereka tentang yang benar dan salah, tetapi jika anak-anak melihat bahwa ayah dan ibu tidak mengasihi Tuhan sebagai harta yang paling berharga, maka perkataan mereka terdengar kosong. Nah, saudara, maka itu penting sekali orang tua menunjukkan betapa Tuhan itu berharga, bernilai dalam hidup kita. Ini bukan berarti kemudian kita menjadi orang tua yang sempurna, yang tidak bisa berbuat salah,
Sehingga kalau kita berbuat salah, kita tidak mengakui kesalahan kita. Enggak, tapi untuk menunjukkan bahwa betul-betul kita mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita berbuat salah kepada anak kita, kita pun bisa minta maaf kepada anak kita. Karena kita tahu bahwa ini tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak tahu siapa otoritas tertinggi. Papaku sendiri, mamaku sendiri membandingkan dirinya dengan bagaimana dia menaati Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka ketika melakukan hal yang tidak benar, orang tua pun belajar minta maaf. Dan anak bisa melihat orang tua belajar untuk berubah. Nah saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya, bagaimana itu menjadi perhatian sesuatu di dalam hati kita. Nah yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah haruslah engkau mengajarkannya, ini menunjuk kepada apa? Yang dikatakan oleh Tuhan. Berarti ini menunjuk kepada firman Tuhan. Jadi apa yang kita ajarkan kepada mereka bukan ajaran kita sendiri, bukan tradisi, bukan keyakinan mistis, tetapi nilai-nilai firman Tuhan. Nah ini penting sekali. Bukan berarti kita berkhotbah begitu ya. Enggak, tetapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu yang kita ajarkan kepada mereka. Berulang-ulang, tidak bisa sekali. Tapi berulang-ulang. Itu berarti apa? Menuntut dalam diri kita adanya ketekunan. Untuk terus-menerus tahu bahwa ini bagian yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Terus kemudian apa? Membicarakannya. Nah, tidak dikatakan mengkhotbahkannya satu arah, tapi membicarakannya, mendiskusikannya. Itu artinya apa? Bahwa ada kesempatan bincang-bincang dengan anak kita. Anak kita bisa bertanya sesuatu. Ketika waktu anak saya, waktu itu SD, ya, dia lihat ada temannya yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Walaupun tidak bersamaan, selisih waktu. Tapi kemudian waktu mereka masih kecil, orang tuanya itu sudah tidak ada. Maka itu kesempatan kita menanamkan nilai sesuatu kepada mereka. Pada anak-anak kita. Ini saya katakan kepada anak saya. Papi mami juga sama. Papi mami tidak mungkin akan bisa mendampingi kamu terus. Bisa saja suatu hari kamu belum besar. Tuhan panggil papi mami. Tapi ingat satu hal yang papi mami katakan hari ini. Yaitu kalau sampai suatu waktu papi mami Tuhan panggil. Ingat. Yang penting kamu dengan Tuhan. Kamu berjalan bersama Tuhan. Kamu berjalan bersama Tuhan. Itu yang paling utama. Yang lain boleh lupa. Tapi kalau sampai Tuhan panggil papi mami. Kamu ingat satu hal ini. Nah saudara, ini jadi kesempatan untuk bicara tentang hal yang prinsip, yang bernilai. Karena mereka tahu gak bisa andalkan orang tua. Terus menerus. Dan buktinya memang kita gak mungkin bisa mendampingi mereka terus menerus. Menanamkan sesuatu untuk hal itu. Ketika dia tanya tentang kematian, itu kita bisa bicara mulai tentang semua orang memang pasti akan meninggal. Pertanyaannya adalah, Alkitab sendiri juga katakan, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi Alkitab memberikan jalan keluar. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa mencapai kesempurnaan Tuhan. Hanya melalui Kristus. Dosa kita diampuni, kita diterima menjadi anaknya. Itu kesempatan-kesempatan di mana kita berbicara, mendiskusikan, mendengar. Itulah sebabnya kita perlu menyediakan waktu. Hari ini anak saya sudah kuliah dan kuliah di luar kota. Saya sediakan waktu paling tidak sebulan sekali untuk pergi ke sana. Karena mumpung tidak terlalu jauh. Walaupun hampir tiap hari itu WA atau ngomong atau tanya. Tetap komunikasi, tapi paling tidak sebulan sekali saya coba sediakan waktu. Kalau hari biasa cukup sibuk, maka weekend, maka kadang-kadang hari Minggu saya tidak di sini. Ya, tapi saya sengaja sebulan sekali ke sana dan waktu bersama-sama dengan dia. Waktu saya mau berangkat, kemudian dia kasih tahu, papi nanti tak jemput di airport, setelah itu kita berenang. Nah, gak apa-apa berenang sama-sama. Kan tidak perlu harus serius terus kan. Ya. Tapi justru main sama-sama. Ketika berenang dia biasanya cuma berenang setengah jam langsung. Terus habis itu mentas pulang. Tapi ini berenang sama saya bisa 1 jam lebih. Ketika berenang terus kemudian berhenti ngomong-ngomong agak lama.
itu kesempatan di mana kita memberi waktu dengan anak kita. Nggak bisa tidak. Maka dikatakan apabila itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita perlu menyediakan waktu. Tidak ada yang bisa menggantikan waktu. Dan anak-anak itu tumbuh begitu cepat. Cepat sekali anak-anak tumbuh. Kalau saya tidak berikan waktu sekarang untuk bersama-sama dengan dia, walaupun tidak banyak, tetapi sebentar lagi nanti mungkin dia lulus, mungkin dia sudah berkeluarga dengan pekerjaan yang sibuk. Kita sudah tidak punya waktu seleluasa pada waktu anak-anak masih kecil maupun sebelum mereka berkeluarga dan bekerja. Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk menyediakan waktu buat anak-anak kita. Dan gunakan setiap kesempatan. Dalam kegagalan mereka, tempo hari ditabrak, naik mobil ditabrak, itu kesempatan juga untuk menanamkan sesuatu. Cara handling bagaimana. Nah, ini sesuatu hal yang penting ketika bahkan bukan cuma ditabrak, nabrak juga begitu ya. Nah, jadi itu sebuah pengalaman-pengalaman yang kita meyakini seperti lagu tadi anak-anak, God writes my story. Karena itu kita yakin bahwa semua yang terjadi dalam diri anak kita ada Tuhan yang izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka pasti ada sesuatu di mana kita bisa berjalan bersama anak kita, menolong anak kita melihat dari sisi Tuhan masalah atau pergumulan yang dia sedang alami. Sehingga dia mulai terbiasa untuk melihat bagaimana satu masalah dilihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting. Saudara, saya bersyukur sekali bahwa gereja kita bukan hanya mengadakan seminar-seminar pembinaan tentang parenting, ya, tetapi sangat menekankan sekali pentingnya membina rohani anak-anak sejak kecil. Karena itu di gereja kita juga ada cross, di mana nggak mungkin kita bicara di dalam forum yang banyak orang. Tetapi lewat kelompok-kelompok pemuritan kita membahas tentang ini, motivate masing-masing itu M, modeling, O, apa begitu ya. Itu merupakan bentuk parenting yang sama-sama belajar untuk menumbuhkan itu di dalam kehidupan berkeluarga. Juga membantu mencari kira-kira ada materi baru lagi apa. Misalnya seperti Growing Kids God's Way, kalau nggak salah itu ya. Itu juga menjadi satu bahan yang dicari. Karena memang sesuatu hal yang sangat penting. Karena itu kalau kita pasutri muda, meskipun belum punya anak atau baru punya anak, kalau bisa walaupun repot, ya pasti dengan ngurus anak yang kecil, coba ikut cross. Karena disitulah kita bisa belajar sama-sama, sharing sama-sama untuk kemudian menolong anak-anak kita juga makin bertumbuh di dalam iman mereka. Ya. Dan saya bersyukur kalau biasa bina orang tua untuk anak-anak yang akan dibaptis, anak-anaknya yang akan dibaptis itu, ya, yang masih kecil-kecil, biasa cuma pertemuan sekali, gitu kan. Sekarang pertemuannya berapa? 2 kali, masing-masing 2 jam. Karena memang kita menyadari sangat penting untuk menolong, memperlengkapi orang tua, bisa bagaimana menolong anak-anak mereka. Ini tugas dari gereja untuk memperlengkapi para pasutri muda, para pasutri. Bukan cuma itu, tapi para kakek nenek juga yang yang mungkin cucu-cucu, anak sudah besar, tapi cucu-cucu menjadi hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan kita yang mungkin tidak punya anak sekalipun, ini satu hal yang baik juga untuk kita belajar. Ya, maka minggu depan ada seminar itu kan tentang digital. Ada teman saya, dia pasangan yang sekarang ini sudah umur hampir 70 tahun. Mungkin tahun ini atau tahun depan 70 tahun. Tapi dia tidak pernah dikaruniai anak sampai sekarang. Dia dari muda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia anak paling besar di antara banyak adiknya. Tapi kemudian ketika dia menikah, istrinya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dia tidak dikaruniai anak. Nah, tapi apa yang dia lakukan? Ketika adik-adiknya sudah mulai menikah, punya anak-anak, maka dia setiap weekend itu menyempatkan kumpul dengan keponakan-keponakannya, semua dikumpulin supaya dekat dengan mereka. Dan keponakan-keponakan ini bisa kenal Tuhan, itu juga salah satunya karena ketekunan dari pasutri ini untuk mengajarkan mereka tentang Tuhan. Nah, saudara, hari ini siapa orang yang ada di dekat kita, yang masih kecil, yang membutuhkan
bimbingan. Nah, itu bagian yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Nah, saudara, yang berikutnya adalah terakhir, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang tadi ayat 6 di dalam hati. Bukan juga mengajarkannya kepada anak-anak. Tetapi bagaimana ayat 8 dan 9 menekankan ketika kita mengajarkan, maka kita juga perlu memberikan teladan kepada anak-anak kita. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu dan di dahimu. Saudara, kalau ada tanda di tangan ini, siapa yang bisa lihat? Hanya kita yang bisa lihat. Kalau di dahi sini, siapa yang bisa lihat? Saya nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat. Betul? Artinya apa? Bahwa ditaruh di dalam tanda di tangan untuk mengingatkan kita bahwa setiap kali kita ingat bagaimana kita perlu hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan di atas di dahi kita, supaya di dalam hidup kita orang-orang yang melihat kita, mungkin kita bukan orang sempurna, tapi orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang walaupun dalam jatuh bangun, tapi tetap rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang bisa lihat kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kemudian dan haruslah engkau menuliskannya itu pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang dan pintu gerbangmu. Ini menunjuk apa? Pada waktu ditaruh di pintu tiang rumah. Artinya bahwa pada waktu saya masuk rumah, mengingatkan saya bahwa bagaimana saya hidup mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh anggota keluargaku juga melihat dan tahu aku orang yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Dan Tuhan begitu berharga dalam hidupku. Dan di pintu gerbang menunjuk apa? Bahwa di masyarakat aku juga terus diingatkan bagaimana aku bisa punya kesaksian hidup yang baik. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi sebuah kesaksian juga bagi orang yang belum kenal Tuhan. Dan juga menjadi keteladanan bagi anak-anak kita bahwa orang tuaku, baik di rumah, baik di luar rumah, dia sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ini ada kutipan dari J.C. Ryle. Ini dia seorang pengkhotbah penulis buku yang cukup terkenal dari Reform Injili di tahun 1800-an. Nah, tulisan-tulisannya sangat bagus dan salah satunya ini tipis, ya, tapi menunjuk prinsip-prinsip tentang bagaimana kita melakukan parenting sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan begini, dia berseru, ayah dan ibu, jangan lupa bahwa anak-anak belajar lebih banyak melalui apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Mereka tidak akan mudah mengingat apa yang kalian katakan jika mereka tidak melihat bahwa kalian sendiri melakukannya. Jadi ketika kita ingin anak-anak kita hidup seperti tadi, dengan visi yang seperti itu, maka kita hiduplah juga berjalan bersama Tuhan. Jadikan firman Tuhan setiap hari makanan bagi kita. Baca firman Tuhan. Bukan hanya baca, tapi benar-benar memberi diri. Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk aku mengerti, aku ubah, aku lakukan dari firman yang aku baca hari ini. Sudah hati yang seperti itu, bila perlu pada waktu kita saat teduh, tunjukkan kepada anak kita. Waktu anak saya masih kecil, saya berapa kali, tapi saat teduhnya di sini ya, di kamarmu. Supaya anak-anak juga tahu bahwa kita punya waktu untuk baca Alkitab tiap hari. Mereka perlu lihat itu. Bukan pamer, tapi memberi contoh. Ya. Nah, ini kita sudah belajar iman seperti apa. Dan kita bisa melihat secara singkat, tidak bisa banyak hal, tapi bagaimana kita bisa mulai belajar menolong anak-anak kita. Ada kutipan terakhir dari D.A. Carson, ini seorang penulis yang sangat bagus juga, dia katakan begini, satu generasi akan mengajar generasi berikutnya. Entah melalui kesetiaan pada firman Allah, atau melalui kelalaian yang sembrono. Tidak ada posisi netral dalam mewariskan iman. Artinya apa ini? Artinya bahwa ketika kita menyebut diri orang Kristen, dan kemudian anak-anak kita tahu bahwa kita adalah orang Kristen, maka ketika kita mengajarkan, menolong anak-anak kita, maka mereka apakah kita mendasarkan itu kepada firman Tuhan, atau kita melakukannya dengan sembrono.
Mungkin kita beranggapan begini, saya dulu lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, toh saya bisa kenal Tuhan. Tidak selalu harus orang tua. Sudah betul, anak-anak tapi tahu orang tuanya belum percaya, orang tuanya belum kenal Tuhan. Tapi berbeda dengan orang tua, dengan anak-anak yang tahu, orang tua saya Kristen. Orang tua saya mengatakan, saya harus ikut Tuhan. Orang tua saya rajin ke gereja dan rajin pelayanan. Tetapi dia dengan sembrono, hidup dengan sembrono, melakukan sesuatu yang tidak menolong anak-anak mereka bertumbuh dengan baik di dalam iman mereka. Sikapnya, kata-katanya, semuanya sembrono. Bagaimana pandangan anak kita terhadap orang tua yang mengatakan diri Kristen? Itu masalahnya. Sehingga kita bisa katakan tidak ada yang posisi netral. Kita akan memberikan hal yang bagus atau hal yang justru membuat anak-anak kita itu pahit terhadap kita dan kepahitan terhadap Tuhan. Maka tidak sedikit anak hamba Tuhan, anak majelis juga bisa tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan oleh karena tidak dibawa ke gereja, tetapi karena orang tua yang mengatakan diri Kristen, dia tidak menunjukkan hidup seperti yang seharusnya.